Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Huwa alladzi khalaqal laila wan nahara khilfatan liman arada ayyadzakara aw arada syukura. Wa ja'al qamara fihinna nuran wa ja'ala syamsa siraja. Wallahu anbatakum minal ardi thumma yukhrijukum ikhraja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Wa qala aidan kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza wa ma hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jamaah pengajian yang kami hormati, alhamdulillah kita sudah sampai pada hari yang ke-12 berhilang tanpa terasa. Jangan bilang tanpa terasa. Pengawan ngerasa melilit-lilit. Sejak awal sudah kami sampaikan sabda Nabi, inna zamana qad istadar. Zaman, masa terus berputar. Kahayatihi yauma khalaqas samawati wal ardh. Sejak terjadinya langit dan bumi, sebelum kita melangkahkan hari yang pertama, di luar sana ramai memikirkan tentang penentuan tanggal 1 Ramadan. Sekarang sudah berjalan 12 hari. Selama 12 hari, apa yang sudah kita lakukan, kira-kira seberapa banyak yang sudah kita dapat? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur
nafsun ma qaddamat li ghadin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya setiap seseorang memperhatikan apa yang sudah dipersiapkan untuk hari esok. Esok hari Kamis, esok hari Jumat, atau esok yang panjang, hari setelah kematian kita. Sebenarnya hidup di dunia itu sangat singkat. Walaupun mungkin kalau kita sekarang merasakan sudah menghitung, ternyata saya sudah sekian tahun, umur saya sudah sekian puluh tahun. Namun nanti setelah bangkit dari dalam kubur, apa anggapan setiap manusia? Ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa asiyatan aw dukaa. Setelah mereka bangkit dari dalam kubur, berkumpul di padang mahsyar, setiap manusia merasakan bahwa hidup di dunia hanya satu saat di waktu sore atau waktu pagi. Masya Allah, ternyata aku urip yen sak sore, sekesuk. Padahal sekarang sudah puluhan tahun, tapi nanti terasa hanya satu saat di waktu sore. Kalau di dalam surah 23 ayat 112, 13, 14, 15 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala kam labistum fil ardi adada sinin. Qalu labisna yauman aw ba'da yaumin fas'alil atin. Qala illa labistum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun. Apa kasih betul? Annama khalaqnakum abatan wa annakum ilaina la turja'un. Allah berfirman, bertanya, berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi? Setiap manusia akan ditanya, pirang tahun penurut nang donya biyen. Kam labistum fil ardi adada sinin. Kalau labisna yauman, mereka menjawab kulon jenengan, jawabnya sama. Kami tinggal di bumi hanyalah 1 atau setengah hari saja. Pas alil adin, coba tanyakan kepada mereka yang menghitung. Lalu Allah menjawab, qala illa bistum illa qalilan. Sebenarnya kamu tidaklah tinggal di bumi melainkan hanya sebentar saja. Lau annakum kuntum ta'lamun, kalau sekiranya kamu tahu. Apakah sih betul? Apakah kamu sekalian mengira annama khalaqnakum abasan, bahwasanya aku ciptakan kamu hanya sekedar main-main, tanpa ada tujuan, tanpa ada maksud. Wa annakum ilaina la turja'un, sehingga kamu berpikir bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepadaku. Makanya tadi kami sampaikan beberapa ayat, antara lain kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah,
dan aku uji kamu sekalian dengan ujian yang jelek, ujian yang baik, fitnatan sebagai cobaan belaka. Wa ilaina turja'un. Hidup itu hanya sekedar untuk diuji. Kalau surat 67 tadi, ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian orang-orang yang lebih baik amalnya? Bukan siapa yang lebih banyak hartanya, siapa yang lebih tampan, lebih cantik wajahnya, bukan. Sesuai dengan sabda Nabi, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat, tidak menilai kepada kamu sekalian dari tampang muka kamu sekalian. Apakah tampang mukanya bulat atau segitiga, segi empat, bukan syarat utama. Dan juga tidak dilihat apakah kamu golongan orang konglomerat atau orang melarat. Bukan itu. Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah melihat, Allah menilai hatimu dan amalmu. Makanya tadi wa tandur nafsun ma qaddamat ligotin. Hendaknya setiap seseorang memperhatikan apa, seberapa banyak yang sudah dipersiapkan untuk hari esok. Karena ternyata mencari surga itu tidak gampang. Dalam surat 3 ayat 142, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu sekalian mengira, apakah kamu sekalian merasa yakin bahwa kamu sekalian sudah pasti bisa masuk surga? Ini pertanyaan untuk kita semua. Wong-wong Islam kabeh, jamaah pengajian Masjid Baitur Rahim, apa kowe kabeh wis rumangsa yakin nek awakmu wis mesti mlebu swarga? Tunggu dulu. Walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum. Karena belum nyata bagi Allah siapa di antara kalian orang-orang yang bersungguh-sungguh. Wa ya'lamas sabirin, dan belum nyata bagi Allah siapa di antara kalian orang-orang yang sabar. Jadi syarat untuk bisa mendapatkan surga Allah harus bersungguh-sungguh. Tidak hanya sekadar laladon, santai, nak kober, nak ada kesempatan, apa? Ana waktu nganggur. Makanya dulu kalau waktunya zamannya Pak Brotal Marion, gak kober di kober no, gak sempat no, gak iso diisak no, gak mlebu no. Kenapa? Karena masalah urusan ibadah itu urusan pokok, urusan yang sangat penting. Taruhannya surga neraka. Bukan hanya sekedar rugi badi kayak tentunya. Kalau sekarang rugi, mungkin besok dapat pulian atau lusa dapat ganti yang lebih banyak. Tapi kalau kerugian kita dalam masalah ibadah, yang ada hanyalah penyesalan. Maka kata Rasulullah SAW yang sering saya sampaikan,
Ma min ahadin yamutu illa nadama. Tidak ada satupun orang yang sudah meninggal dunia melainkan mereka pasti akan menyesal. Setiap orang yang sudah meninggal dunia itu nanti akan menyesal tanpa kecuali. In kana muksinan, jika orang yang meninggal dunia itu orang baik-baik. Pak, orang yang baik masih menyesal? Ya. Nadama ala yasdada. Dia menyesal kenapa tidak sempat menambahkan yang lebih banyak lagi, yang lebih baik lagi. Padahal kalau mau bisa. Wa ima atau wa ingkana musian. Namun jika orang yang meninggal dunia itu orang yang jelek, hidupnya hanya hura-hura, hidupnya hanya sekedar melampiaskan nafsunya, nadama ala naza'a, mereka menyesal kenapa tidak sempat menghentikan perbuatannya yang kurang baik atau yang tidak baik. Padahal setiap manusia itu diberikan sesuatu yang sama, mungkin kesehatan, kesempatan, harta, atau bahkan kedudukan dan lain sebagainya. Kalau si A bisa menggunakan waktunya, bisa menggunakan kesempatannya, bisa menggunakan kekuatannya, kenapa saya tidak? Seperti dicontohkan dalam surat 35 ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa hum yastarikhuna fiha. Rabbana akhrijna na'mal shalihan ghairal ladzi kunna na'mal. Awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadakkara wa ja'akumun nadhir Taduku wa ma lidzalimina min nasir. Mereka berteriak-teriak di dalam neraka. Ya Allah, keluarkanlah kami dari dalam neraka ini ya Allah, agar kami beramal salih yang berlainan dengan apa yang pernah aku lakukan. Lalu Allah menjawab, bukankah aku telah memanjangkan umurmu dalam waktu yang cukup untuk berpikir bagi orang-orang yang mau berpikir, dan telah datang kepadamu seseorang yang memberikan peringatan. Jadi alasan apapun di sana sudah tidak diterima oleh Allah. Maka selagi masih ada kekuatan, selagi masih ada umur, selagi masih ada kesempatan, mari kita gunakan kekuatan kita, kesempatan kita, umur kita sebagai sarana untuk ibadah, untuk lebih semangat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah pengajian, mungkin itu mukadimah yang kami sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami dan membawa maslahah. Amin. Selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala, wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ini ada kelengkapannya sebenarnya. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Surat 47, surat Muhammad ayat 19. Allah berfirman, ya, langsung aja ini, wastaghfir, jalu ngapura
ngapura sira lidzambika atas dosa sira. Walil mukminin, dan juga mohonkanlah pengampunan atas dosanya orang-orang iman laki-laki, wal mukminat, dan orang-orang iman perempuan. Karena wallahu ya'lamu, Allah tahu mutaqallabakum, bolak-balikmu, wa maswakum, dan tempat tinggalmu. Dalam surat 3 kita diperintahkan berlomba. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard. Kalau surat Al-Hadid, wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardis samawati wal ard. Berlombalah untuk memohon pengampunan, lomba, balapan, perbanyak istighfar, baik untuk dosa kita masing-masing atau juga dosanya orang-orang lain, ikut kita mohonkan sekalian. Mungkin kemarin saya sampaikan Rasulullah pernah bersabda, orang yang bakhil itu adalah orang yang berdoa hanya untuk keperluannya sendiri. Jadi hendaknya kita sebagai sesama mukmin ikut saling mendoakan. Nanti insya Allah ditemukan hadisnya atau doanya. Wa qala ta'ala ikhtibaran an Ibrahim. Jadi di sini mengambil apa yang pernah diucapkan oleh Ibrahim. Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Allah berfirman, ini dari doanya Nabi Ibrahim. Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, ighfir, mugi paring pangapura panjenengan li dhateng kula, wali walidayya, lan dhateng tiyang sepuh kalih kula, walil mukminin, dan juga dosanya orang-orang yang beriman. Yauma yakumul hisab, pada hari dilaksanakannya hisab. Tadi mungkin masih terlintas, terngiang di telinga kita dalam bacaan sholat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asarabukum ayyukafira ankum sayyiatikum. Asa, kalimat asa itu bukan seperti asa kita ya. Asa kita mbok menawa iso iya iso enggak. Tapi asanya Allah ini maknanya pasti. Asa rabbukum ayyukafira. Mudah-mudahan Allah mengampuni, Tuhan kamu mengampuni. Ini artinya Allah pasti akan mengampuni. Ayyukafira ankum sayyiatikum. Makanya Rasulullah menegaskan at-taib minadanbi kaman la dambala. Orang yang mau bertobat dari perbuatan dosa
diumpamakan seperti orang yang sudah tidak punya dosa. At-taib minad dzambi kaman la dzambala. Kalau dosa kepada Allah itu insya Allah ini mudah ya cara bertobatnya. Tapi kalau sesama manusia ini yang sulit. An Abi Darda dari Pak Darda radhiyallahu anhu, anau sesungguhnya Pak Darda sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar Rasulullah bersabda, "Ma min abdin," tidak ada satupun seorang hamba muslimin yang Islam, yad'u yang mendoakan li akhihi kepada saudaranya fi dharil ghaibi tanpa sepengetahuannya atau dalam keadaan berjauhan, misalkan ila qala melainkan berkata al malaku malaikat. Apa kata malaikat? Walaka bimislim. Misalkan gini ya, kita doakan saudara kita buat sing iki ya. Misalnya sing dijoto saudara Irsati contoh. Ya Allah, berikanlah kesehatan kepada saudara Irsati, kekuatan, ketabahan. Malaikat muni, amin. Walaka bimislim. Semoga permohonan kamu dikabulkan oleh Allah dan begitu pula hanya untuk kamu. Jadi ndongakno wong liya iku padha karo ndongakno awake dhewe, marane ndonga aja ndonga dhewe. Tatutno ustaz-ustaz kalian, baik yang kalian sukai atau enggak, ana ta sing disukai. Barangkali kewereng. Toh sebenarnya kereng nak biyen cilianku guru-guru kereng-kereng kabeh. Sirah yo pernah disambok meteran. Untung gak diiringne ngono. Padahal cara ditelusuri salah gurune. Lah kok salah gurune? Ada teman yang sudah sekian lama enggak masuk. Coba lihat dia sakit benaran atau malas. Karena rumahnya jauh, balik ke sekolahan, keburu masuk, ngoni tetap sih dihukum. Saya ini gurunya sih dihukum. Jadi kalau ada ustadz, mulutnya sering agak berkata keras ya, itu sebenarnya untuk kebaikan kalian juga. Cuma anak sekarang itu yang kalah karena disusoni sapi gitu. Uangnya itu terakhir. Maka ini tolong ya diperhatikan. Tidak ada satupun seorang muslim yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuannya, maka malaikat ikut mengamini. Nggak usah ngomong sama tuh kita dengar, nggak usah. Oh iya tak, matur kasih, lo tak jali. Nggak usah bilang seperti itu. Makanya kemarin saya sampaikan, kalau misalkan kita mendengar saudara kita sakit, nggak usah laren di jalur no. Mari kita doakan. Jadi masing-masing begitu krungu ya langsung kita merasa punya kewajiban mendoakan saudara kita. Karena al-mu'min akhul mu'min kal jasadil wahid. Sesama mukmin itu ibarat satu badan. Satu badan dari mulai rambut sampai ujung kaki. Kalau ada anggota kita yang merasakan sakit, melaku kesandung jeruk, spontan mulut kita bilang
innalillahi atau paling tidak aduh. Enggak mungkin kalau ada pesan diam goblok. Enggak mungkin. Jadi spontan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Meringis, kesakitan, ternyata dilihat keluar darah. Langsung tangan berusaha menghentikan keluarnya darah dengan cara apapun. Itu Rasulullah dalam menggambarkan kasih sayang sesama mukmin dalam rawi lain seperti orang yang terkena demam. Kasih sayang sesama mukmin ibarat seseorang yang terkena sakit demam. Maksudnya di saat seseorang merasakan demam, terkena demam, seluruh anggota tubuh kita merasakan tidak enak. Itulah Rasulullah dalam mencontohkan kasih sayang kita. Bahkan luweh cedek, luweh akrab, luweh sayang kepada sesama mukmin daripada saudara kandung yang tidak sejalan. Sama duwe dulur gak Islam. Ya, kasih sayang sampean sebatas ada hubungan saudara, tapi tidak boleh sampai kasih sayang. Coba itu ada surat Kasr apa surat Mumtahanah itu. La tajidu qauman yu'minu billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallah wala kana abahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Wa anhu dari Abi Darda kembali bercerita anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu. Jadi Abu Darda menceritakan hadis yang kedua yang didengar dari Nabi. Yaqulu Nabi berdoa, Nabi bersabda, da'watul mar'il muslimi li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabatun. Ini sering saya sampaikan juga. Da'watul mar'i, doanya seseorang al-muslimi yang muslim li akhihi terhadap saudaranya muslim bidaril ghaibi dalam keadaan gaib berjauhan atau tidak kelihatan. Itu mustajabatun. Ini termasuk ibadah ya. Dari awal pengajian kemarin lusa, hari pertama, hari yang ketiga ya. Ad-doa wal ibadah. Ingat ya. Ad-doa wal ibadah. Doa adalah ibadah. Dari tulangan saya mendoakan saya mendoakan sampean. Itu sudah ibadah juga. Doanya orang muslim sesama muslim tanpa sepengetahuannya itu dikabulkan oleh Allah. Ustaz, kemarin zaman saya doakan. Oh ya Pak, makasih. Tidak usah. Itu termasuk bentuk ibadah kita. Jadi tidak usah dibicarakan. Ya kalau misalkan kita tidak tahu saudara-saudara, ini ada saudara kita yang sakit, yuk kita doakan. Paling tepat di waktu malam hari sepertiga malam atau setiap habis sholat wajib, itu saat-saat mustajab dalam berdoa. Sepertiga malam. Makanya itu ada yang mencari rahasia ketika ditemukannya Yusuf dan akhirnya Yakub
pulih kembali penglihatannya. Apa kata Yakub kepada putra-putranya? Bukankah sudah aku katakan, sebenarnya aku lebih mengetahui tentang urusan Allah daripada kalian. Akhirnya anak-anaknya, ya abati astaghfirli, taghfir lana, maaf. Ya abana astaghfir lana dzunubana. Apa kata Yakub? Saufa astaghfiru laka rabbi innau kana bi hafiya. Baiklah, akan aku mohonkan pengampunan. Itu ada yang mengatakan menunggu malam Jumat atau menunggu akhir malam. Jadi di waktu akhir malam itu doa yang mustajabah. Kenapa? Karena Allah sedang turun di langit bumi. Yang zilu rabbuna tabaraka wa ta'ala bi kulli lailatin hina yabqa min sulusil lailil al-akhir summa yaqulu anal malik anal malik anal malik may yad'uni fastajibalah may yas'aluni fa'tiyalah may yastaghfirali fastaghfiralah. Rasulullah bersabda, setiap malam Allah yang maha berkah dan maha tinggi turun di langit bumi. Tepatnya kinayatata min sulusil lailil al-akhir, yaitu di sepertiga malam yang akhir. Katakanlah jam 2, 3, 4. Sekarang subuhnya sudah hampir setengah 5. Dari jam 4 itu terhitung masih sepertiga malam yang akhir. Di situ Allah menyampaikan, akulah raja, akulah raja, akulah raja. Siapa yang berdoa kepadaku, ku kabulkan doanya. Siapa yang mau meminta kepadaku, aku penuhi permintaannya. Dan siapa yang mohon pengampunan kepadaku, ku ampuni dosa-dosanya. Tinggal kita mau enggak bangun malam munajat. Mungkin dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang mengingatkan. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ada lagi, tatajaba junubum anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Sebagai orang yang beriman, orang yang sanggup meninggalkan tempat tidurnya, tatajaba junubum anil madaji, merenggangkan pinggangnya, badannya dari tempat tidur. Untuk apa? Yad'u rabbahum, berdoa kepada Tuhannya, khaufan wa tama'an, harap cemas. Ini mari kita upayakan, kita usahakan bagaimana kita bisa bangun malam. Jadi di saat itu Allah menawarkan segala sesuatu, tinggal kita mau atau tidak, hanya itu saja. Indah rosi iku ana sandinge sirahe mar'i malakut utawi malaikat mutawakkilun kang diserahi tulamada'a nalikane ndonga sapa muslim, Pak Muslim, li akhi maring dulure Pak Muslim bi khairin, lawan donga sing apik. Saya ulang, Rasulullah bersabda, doa seorang muslim terhadap muslim lain dalam keadaan tanpa sepengetahuan, maaf ya, tanpa sepengetahuannya itu dikabulkan oleh Allah.
Di dekat kepala orang muslim itu ada malaikat yang diserai oleh Allah, ditugaskan oleh Allah untuk ikut membantu doanya saudaranya. Qala malakul mutawakkalu, berkatalah malaikat yang diserai, amin walaka bimislin. Itu doanya malaikat. Ini mari kita upayakan ya. Kita biasakan mendoakan saudara kita, baik dalam keadaan sakit maupun tidak sakit, karena mendoakan orang lain sama dengan mendoakan diri kita sendiri. Hanya Allah maghfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Itu doanya orang-orang muhajirin ketika itu. Bab tentang beberapa hal yang berkaitan dengan doa. Ini kita temukan hadis yang lebih atau cara berdoa ya. An Usama bin Zaid radhiyallahu anhu qala Usama qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man suni'a, kalau yang saya sampaikan manfu'ila ya, ilaihi ma'rufun faqala li fa'ili jazakallahu khairan faqad ablagha fi sana. Ya, juga tata cara yang baik, sikap yang baik. Man sapane wong sunia yang diperbuat, diperlakukan ilahi maring wong apa marubun kebagusan. Faqala ngucap sapa wong sunia tadi ya, lifa ilihi maring pelakunya. Tadi lifa ini maring wong kang gawe ing kebagusan. Kalau yang sering saya sampaikan manfu ila bi akhihi khairan. Ini man sunia ilai ma'rufun. Faqala lifa ilihi, barang siapa yang diperlakukan dengan baik oleh orang lain, kemudian orang yang diperlakukan baik itu membalas doa kepada yang berbuat, yang melakukan kebaikan, jazakallahu khairan, jazaka muga-muga bales ing sira sapa Allah Gusti Allah khairan ing kebagusan. Kalau orang diperlakukan baik oleh orang lain, ditolong, diberi, diingatkan, diajari, lalu mengucapkan jazakallahu khairan atau jazahullahu khairan, jazakumullahu khairan, faqad ablagha bisana, berarti telah cukup sebagai pujiannya. Ini ya, dalam sabda Nabi yang lain, man lam yaskurin nas lam yaskurillah, barang siapa yang belum bisa bersyukur kepada manusia, berarti sama juga belum syukur kepada Allah. Ingat. Yang kedua, mala
yaskurin nas, barang siapa yang tidak mau bersyukur kepada manusia, lam yaskurillah. La yaskurin nas, la yaskurullah. Ada. Barang siapa yang belum bisa bersyukur kepada manusia, sama saja belum syukur kepada Allah. La yaskurin nas, dan barang siapa yang tidak mau bersyukur kepada manusia, lam yaskurullah. La yaskurullah, berarti dia juga tidak bersyukur kepada Allah. Jadi syukur pertama kepada yang melakukan. Sampean ngekei kula mboten langsung alhamdulillah Mbah. Salah. Yang benar jazaka, jazakumullah. Kum itu nyakup keluarga. Jazakumullah khairan. Kalau pelakunya ingin membalas lagi, wa iyyakum. Ya, semoga juga untuk kamu. Sak syukron, matur kasih, thank you, jazakallahu khairan, itu sangat tepat. Semoga Allah membalas kepada Anda balasan yang lebih baik. Misalkan maaf, ada kiriman, Pak, niku ada kiriman begini, jazakumullah khairan, jazahumullahu khairan. Semoga Allah memberikan balasan kepada mereka, balasan yang lebih baik. Betul, alhamdulillah. Setelah itu, alhamdulillah ya Allah, Engkau telah memberikan kami rezeki. Ya, ditingkat-tingkat. Barang siapa yang diperlakukan oleh orang lain, oleh saudaranya dengan baik, kemudian dia berkata kepada orang yang telah berbuat baik, semoga Allah membalas kebaikan kepadamu, berarti telah cukup sebagai pujiannya. Wa an Jabir, dari Jabir radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tad'u, aja ndonga sira kabeh, ala anfusikum, ing atase awak dhewe sira kabeh, ndonga yang ndak baik. Wala tad'u, lan aja ndonga sira kabeh ala auladikum, ing atase anak-anak sira kabeh. Wala tad'u, lan aja ndonga sira kabeh ala amwalikum, ing atase bondo sira kabeh. La tuwafiku, ojo nyocoki sira kabeh minallah saatan, atau la yuwafiku, ora nyocoki sira kabeh minallah saking Allah saatan ing waktu yus'alu kang dijaluk dia ing dalam saat atoan ing permohonan permintaan payas tajiba mongko disembadani lakum maring sira kabeh. Jadi la di sini artinya berdoa jelek ya. Di sini saya lihat, janganlah kamu sekali-kali berdoa yang tidak baik. Berdoa yang tidak baik. Ada orang sakit, dia seakan putus asa, timbangane urip niki kaduk mati karuan.
Bahkan disebutkan dalam sabda Nabi, la tada'uwanna kadukum bil maut ala ada tusibu fa in kunta la makalata fakul Allahumma ahyini idza kanatil hayatu khairan li wa tawaffaitani makanal wafatu khairan li. Jangan sekali-kali seseorang berdoa minta mati karena penderitaan yang dihadapinya, sakit yang berkepanjangan sehingga sudah putus asa. Akhirnya putus asa minta agar Allah segera mencabut nyawanya. Jika kamu sudah benar-benar tidak sanggup menahan rasa sakit dari penderitaan kamu, berdoalah. Allahumma ahyini, ya Allah hidupkanlah kami. Idza kanatil hayatu khairan li, apabila kehidupanku membawa kebaikan untukku. Wa tawaffani dan matikanlah kami. Maka natil wafatu khairan li, apabila kematianku lebih baik untukku. Allahumma ahyini idza kanatil hayatu khairan li wa tawaffani maka natil wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah kami kalau ternyata kehidupan kami akan membawa kebaikan untuk kami, atau matikanlah kami ya Allah kalau ternyata kematian kami akan lebih baik daripada kehidupan kami. Itu ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Kenapa? Dari awal tadi mukadimah kami sampaikan sebuah ayat, waladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Surat 21 ayat 35, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisarri wal khairi fitnah. Setiap yang bernyawa pasti mati dan akan aku uji kalian dengan ujian yang jelek, ujian yang baik sebagai cobaan. Ini yang harus diingat. Urip itu dihadapkan dengan tantangan, liku-liku hidup, tantangan hidup. Karena tidak ada ceritanya orang menyatakan dirinya iman tanpa diuji. Surat Al-Ankabut ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Akasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja setelah menyatakan dirinya iman, lalu mereka tidak diuji? Walaqad fatanna alladziina min qablihim, sungguh aku telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Sehingga dari ujian itu Allah akan tahu siapa yang bersungguh-sungguh iman dan siapa pula orang yang bohong. Sampai Allah menyatakan langsung, idza ja'akal munafiquna qalu nasyhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Apabila orang munafik datang ketemu denganmu Muhammad, dia menyatakan, aku bersaksi Muhammad kamu adalah Rasulullah. Allah tahu Muhammad kalau kamu adalah utusan Allah. Tapi Allah menyaksikan bahwa munafik itu bohong. Mulutnya saja bilang innaka la Rasulullah.
Kenapa? Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Dia bersumpah itu hanya sekedar untuk perisai, untuk tutup saja. Fasaddu an sabilillah. Sebenarnya mereka telah menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Untuk itu marilah kita kembali kepada surat 9 ayat 119 ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa kunu ma'as-shadiqin. Jadilah kamu sekalian orang-orang yang benar. Shadiqin, membenarkan keimanannya. Yang jamaah pengajian yang kami hormati, mungkin sampai di sini dulu kajian kita. Dan bisa kita pahami dan bisa membawa maslahah. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila kita berkata